Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu.
sendiri boleh katakan kerinduanmu di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan ku rindukan. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Lebih sungguh katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Oh Yesus Tuhan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita ibadah doa malam Jumat 22 Mei 2026. Kita awali dengan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan memberi kesempatan kami untuk datang di rumah-Mu beribadah. Kami memuji dan menyembah, saatnya kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengambil alih pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Tuhan, tolong hamba yang terbatas menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk umat-Mu, sehingga melalui firman Tuhan yang kami dengar, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang saat ini sedang mengalami pergumulan, ada pertolongan Tuhan yang terbaik. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Kami siap menerima firman Tuhan serta melakukannya. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita baca Yohanes 3 ayat yang ke-16, ayat yang tidak asing, ayat yang sangat terkenal. Saya baca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini kita memahami bahwa setiap kita yang saat ini mendengar firman Tuhan adalah orang-orang yang sangat disayangi oleh Tuhan. Tetapi perlu kita memahami Bapak Ibu, dosa membuat manusia tidak taat, dosa membuat manusia menjadi jahat, dosa membuat manusia menjadi licik, dosa membuat manusia tidak menginginkan Tuhan, bahkan dosa membuat manusia patut dimurkai. Tetapi Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Pertanyaannya Bapak Ibu, dalam posisi kita karena berdosa, patut dimurkai, tidak pantas mendapatkan yang baik dari Tuhan, hanya mendapatkan yang buruk. Tetapi firman ini datang kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mengasihi kita? Bukan karena kita baik, bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita memiliki potensi untuk berbuat baik, Bapak Ibu, bahkan bukan karena kita layak untuk dikasihi. Tetapi jawaban yang perlu kita cari, mengapa Tuhan itu mengasihi kita? Jawabannya adalah 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 bagian B. Firman Tuhan berkata, sebab Allah adalah kasih. Mengapa Tuhan mengasihi kita? Jawabannya dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8b, karena Allah adalah kasih. Tuhan tidak hanya mengasihi kita, tetapi Tuhan itu kasih. Tuhan itu kodratnya, keesensinya, keberadaannya adalah kasih. Sama seperti mengapa orang tua kita sangat mengasihi kita sebagai anaknya, mengapa orang tua kita sangat mengasihi, nyayangi kita sebagai anaknya. Barangkali Bapak Ibu, bukan karena kita sebagai anak memberi sesuatu kepada orang tua, bukan karena kita sebagai anak sebagai anak memaksa orang tua untuk mengasihi kita. Tetapi mengapa orang tua kita mengasihi kita sebagai anaknya? Jawabannya adalah karena mereka adalah orang tua kita, karena mereka adalah papa dan mama kita, sehingga itu tidak bisa dirubah oleh siapapun. Satu hari saya bertanya pada seseorang di Surabaya, ada seorang ibu yang sudah menjadi janda, dia mempunyai seorang anak gadis yang umurnya sudah sekitar 30 tahun. Saya tanya kepada tante ini, apakah tante mengasihi putrinya? Dia berkata, saya sangat mengasihi dia. Lalu saya tanya lagi, apakah tante satu hari tidak pernah ditelepon, tidak pernah diberi sesuatu? Apakah tante tetap menyayangi anaknya? Tante ini berkata, saya tetap menyayangi dia. Lalu saya tanya lagi, satu hari itu putrimu itu menikah, dia memiliki suami, dia memiliki anak-anak, fokusnya adalah pada keluarganya. Tante seolah-olah tidak diingat, tidak pernah ditelepon, tidak pernah dikunjungi, tidak pernah diberi sesuatu. Apakah tante tetap mengasihi dia? Lalu tante ini berkata, Pak Yusak, saya tetap mengasihi dia. Lalu saya tanya pada tante ini, dia sudah tidak begitu peduli, tidak begitu perhatian, tidak memberikan sesuatu kepada tante. Mengapa tante tetap mengasihi dia? Lalu dia berkata, karena dia adalah anak saya. Lalu saya coba membantu tante ini meluruskan cara berpikir. Jawabannya sudah baik, tetapi jawaban yang paling baik saya katakan pada tante, karena tante adalah mamanya, karena tante adalah sebagai pengganti papanya. Itu tidak bisa dirubah oleh siapapun. Lalu saya berkata kepada tante, tante, kalau anak tante ini tidak perhatian, tidak memberi sesuatu, tidak pernah membangun komunikasi yang baik, kan ada pilihan lain tante. Lebih baik ya cari anak lain, bisa diadopsi menjadi anak. Mungkin dia lebih perhatian,
Mungkin dia lebih sayang, dia mungkin lebih berbuat sesuatu yang baik pada tante. Apakah tante mau? Dia berkata, saya tidak mau Pak Ishak. Lalu saya tanya, kenapa tante tidak mau? Karena dia bukan anak saya. Bapak Ibu, kita belajar bahwa Tuhan itu mengasihi kita karena Dia mengasihi kita, karena Dia adalah Allah, karena Dia adalah kasih. Tidak ada istilah orang tua durhaka, tetapi yang adalah anak durhaka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menemukan jawaban mengapa Tuhan mengasihi Yusak, mengapa Tuhan mengasihi Bapak Ibu, jawaban pertama karena Dia adalah kasih, karena Tuhan adalah kasih. Lalu kita lihat Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, dikatakan demikian firman Tuhan, saya baca untuk Bapak Ibu. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu tolong perhatikan, ketika manusia pertama dibentuk dari debu tanah, Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya sehingga benda mati berubah menjadi makhluk yang hidup. Mengapa Tuhan mengasihi kita? Jawaban yang kedua adalah karena di dalam kita ada bagian diri Tuhan, yaitu nafasnya, yaitu kehidupannya. Saudara, pernahkah mendengar ada statement atau pernyataan, sejahat-jahatnya ibu tiri, lebih jahat ibu kota? Bapak Ibu, saya tidak bermaksud mendiskreditkan mengenai ibu tiri yang barangkali Bapak Ibu mendengar firman di gereja, Bapak Ibu juga bisa mendengar firman secara online pada hari ini. Tidak ada maksud mendiskreditkan, tetapi saya coba membantu memberi pemahaman pada Bapak Ibu. Mengapa ada pernyataan sejahat-jahatnya ibu tiri, lebih jahat ibu kota? Pertanyaannya, mengapa ibu tiri sangat jahat pada anak tirinya? Jawabannya adalah karena di dalam diri anak tiri tidak ada DNA ibu tirinya. Karena di dalam diri anak tiri tidak ada nafas kehidupan dari ibu tirinya. Karena di dalam kehidupan anak tirinya tidak ada kehidupan daripada ibu tirinya. Bapak Ibu, kita berjuang mati-matian adalah untuk memastikan kehidupan terus berlangsung. Katakan amin. Ketika kita berusaha berjuang mati-matian hanya untuk memastikan kehidupan berlangsung, karena yang penting bagi kita ialah nafas, yang penting bagi kita ialah kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah mengunjungi salah seorang dari anak teman saya sedang dirawat di rumah sakit. Saya tidak perlu sebutkan nama yang sakit, saya tidak perlu menyebutkan nama rumah sakitnya, tetapi ketika dia dirawat di rumah sakit, Bapak Ibu, mulai dia terkena penyakit tertentu, lalu merambat ke yang lain, singkat cerita menjadi komplikasi. Satu hari pernafasannya menjadi berat, tidak bisa lagi bernafas melalui hidung, tenggorokannya harus dibolongi sehingga dia bisa bernafas dengan alat bantu tenggorokan yang dibolongi. Bapak Ibu, itu kondisi yang sangat menyakitkan, itu kondisi yang sangat memprihatinkan. Bapak Ibu, dia dirawat di rumah sakit sekitar 2 bulan. Saya bisa membayangkan 2 bulan di rumah sakit berapa pembiayaannya. Bapak Ibu, peralatan demi peralatan dipasang dalam tubuhnya, semua obat-obatan masuk dalam tubuhnya. Saya bisa membayangkan jumlah yang harus dibayar untuk mempertahankan nafas itu berlangsung, kehidupan itu berlangsung adalah sangat mahal. Saudara yang dikasihi
dikasihi oleh Tuhan Yesus, sampai hari ini engkau dipelihara Tuhan, bisa mengalami kesehatan yang baik, bisa bernafas dengan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, karena memang Tuhan memberikan kepada kita bagian dirinya, nafasnya, kehidupannya. Tetapi perlu saya beritahu pada kita, kita memang berjuang mati-matian untuk mempertahankan kehidupan kita berlangsung. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting daripada itu. Apa itu? Kita harus menyadari bahwa kehidupan yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Katakan amin. Kehidupan yang ada pada kita, nafas kehidupan yang ada pada kita, itu adalah milik Tuhan. Jika diberi sampai pada hari ini, itu berkat yang tidak ternilai, itu berkat yang sangat luar biasa. Yang perlu kita pahami yang jauh lebih penting yang berikutnya adalah senantiasa tunduk kepada Tuhan. Selanjutnya menjalani hidup dengan cara yang benar. Setuju, katakan amin. Bapak Ibu sekalian, inilah yang perlu kita pahami. Mengapa Tuhan mengasihi kita? Karena Allah adalah kasih. Mengapa Tuhan mengasihi kita? Karena memang dalam diri kita ada bagian diri Tuhan, yaitu nafasnya, yaitu kehidupannya. Itu berkat yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, setelah kita memahami mengapa Tuhan mengasihi kita, bagian yang kedua yang perlu kita pelajari malam ini adalah apa tujuan Tuhan mengasihi saya? Apa tujuan Tuhan mengasihi Bapak Ibu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas 15 ayat yang ke-20 bagian B. Lukas 15 ayat yang ke-20 bagian B. Saya baca demikian firman Tuhan. Ketika anak itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu, apa tujuannya Tuhan mengasihi kita? Yang pertama adalah memulihkan hubungan kita dengan dirinya. Memulihkan hubungan saya dengan Tuhan. Memulihkan hubungan saudara dengan Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama sang bapa, dia selalu menunggu anaknya pulang di depan pintu, Bapak Ibu. Setiap hari barangkali dia keluar berdiri di pintu, memandang di kejauhan, apakah ada anaknya yang sudah meninggalkan dia pulang. Setiap hari dia keluar rumah, dia menunggu di depan pintu sambil dia memandang di kejauhan. Siapa tahu anaknya pulang. Ternyata tidak pulang-pulang, Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan berkata, satu hari anaknya pulang, lalu dia berdiri di muka pintu, dia melihat anaknya masih jauh di sana. Alkitab berkata dengan jelas, ayahnya berlari mendapatkan anaknya, lalu merangkulnya, lalu menciumnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak ini adalah gambaran hidup saya. Anak ini adalah gambaran hidup kita, Bapak Ibu. Sebagai orang yang sudah meninggalkan rumah Bapa, sebagai orang yang sudah menjauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita kembali kepada Bapa, kembali ke rumah Bapa, datang ibadah di gereja, setia datang ibadah di gereja, firman Tuhan berkata, maka sang Bapa memulihkan hubungannya dengan anaknya, dirangkulnya, diciumnya anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Tujuannya adalah menjadikan kita sebagai anak Allah. Roma 8 ayat 15 berkata demikian. Roma pasal 8 ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, dari sini kita lihat
ya, Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu yang bisa membuat kita, menjadikan kita menjadi anak Allah. Kita bisa memanggil Allah adalah sebagai Bapa kita. Kita bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa kita. Tapi kesimpulan yang perlu Bapak Ibu pahami, ketika Tuhan memulihkan hubungan kita dengan dirinya, esensinya adalah hubungan. Ulang lagi, esensinya adalah hubungan. Persoalan yang seringkali terjadi adalah kita seringkali ingin menjauh dari Tuhan. Seringkali kita ingin menjauh dari rumah Tuhan. Padahal Tuhan sebagai Bapa sangat ingin dekat dengan kita. Ulang lagi, padahal Tuhan sebagai Bapa sangat ingin dekat dengan kita. Oleh karena itu malam ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di gereja, di rumah-rumah secara online, mengikuti ibadah ini, kalau Tuhan begitu ingin dekat dengan kita, saya mendorong saudara harus berusaha lebih mendekat kepada Tuhan, lebih mendekat kepada Tuhan, lebih mendekat kepada Tuhan. Datanglah ke rumah Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Bapak Ibu, tujuan Tuhan mengasihi kita yang kedua adalah Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. Buka Alkitab saudara yang di rumah-rumah, kita baca firman Tuhan ini. Galatia 5 ayat 16 berkata demikian, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu, tujuan Tuhan mengasihi kita adalah mengubah karakter kita. Ulang lagi, tujuan Tuhan mengubah kita adalah mengubah karakter kita. Saudara, mengapa karakter seseorang yang tidak baik sangat sulit untuk berubah? Ulang lagi, mengapa karakter seseorang sangat sulit untuk berubah menjadi baik? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jawaban saya dari firman Tuhan adalah karena manusia rohnya sangat lemah. Ulang lagi, karena manusia rohnya lemah, manusia dagingnya yang kuat, manusia lamanya yang kuat, ini menjadi penghalang karakternya berubah menjadi semakin baik. Saudara, ketika engkau rindu karaktermu berubah menjadi semakin baik, firman Tuhan dengan jelas berkata, hiduplah oleh roh. Ulang lagi, hiduplah oleh roh. Kehidupan kita harus dikuasai roh. Kehidupan kita harus dipimpin oleh roh. Bapak Ibu, supaya karakter kita bisa berubah menjadi lebih baik, ketika kita belajar cara yang terbaik, hiduplah oleh roh, artinya adalah bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Ulang lagi, bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Sediakanlah waktu berdoa pribadi dengan Tuhan. Bacalah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dengan cara berdoa, baca, dengar, renungkan, lakukan firman, saya percaya manusia roh kita menjadi kuat. Ketika manusia roh kita menjadi kuat, maka manusia daging kita menjadi lemah. Manusia lama kita menjadi lemah. Ketika manusia roh kita semakin kuat, saya percaya muncul karakter yang baik, muncul buah-buah roh. Saya percaya karakter yang buruk akan berubah menjadi semakin baik. Saudara, yang ketiga, apa sih tujuan Tuhan mengasihi kita? Saya baca firman Tuhan Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-15. Ayo kita baca sama-sama Bapak Ibu. Buka Alkitab saudara, kita baca firman Tuhan ini Kisah Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pada waktu itu Tuhan berbicara kepada Ananias, pergilah sebab orang ini, maksudnya adalah Saulus adalah alat pilihan bagiku, kata Tuhan, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja
raja dan orang Israel. Tolong garis bawahi kata-kata, orang ini adalah alat pilihan bagiku, kata Tuhan. Alat pilihan bagiku, kata Tuhan. Tujuan Tuhan mengasihi kita, selain tadi memulihkan hubungan kita dengan dirinya Tuhan, kemudian membangun karakter kita. Yang ketiga, tujuan Tuhan mengasihi kita adalah memakai kita sebagai alatnya. Ulang lagi, memakai kita sebagai alatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti Simon dan kawan-kawan. Dahulu mereka adalah penjala ikan. Lalu Yesus berkata, ikutlah aku, kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Bapak Ibu, murid-murid yang dulu adalah penjala ikan, sekarang menjadi penjala manusia. Tuhan memakai hidup mereka menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Yesaya pernah berkata pasal 6 ayat yang ke-8. Yesaya pernah berkata, Yesaya 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan, kata Yesaya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahut Yesaya, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu pasti mendengar firman Tuhan yang sama. Tuhan tanya, siapa mau aku utus? Siapa mau aku pakai menjadi alat kemuliaan bagiku? Sama seperti Tuhan bicara pada Ananias, Saulus ini akan menjadi alat kemuliaan bagiku. Sampai hari ini Tuhan mencari orang-orang yang akan dia pakai sebagai alat bagi kemuliaannya. Saudara, maukah saudara menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan? Siapa yang mau dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan? Lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Bahwasanya responi apa yang menjadi rencana Tuhan. Dia ingin memakai hidup kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Saya perlu memberitahu pada Bapak Ibu, Tuhan memakai bukan orang yang bisa. Ulang lagi, Tuhan memakai bukan orang yang bisa, melainkan orang yang mau. Ketika Anda mau saja, saya percaya Tuhan akan memakai kita menjadi alat kemuliaan baginya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapkan dirimu. Saya juga dulu sering kali berkata pada Tuhan, Tuhan, saya enggak sekolah tinggi, saya tidak berpendidikan tinggi, saya hanya orang sederhana. Tuhan katakan, aku memakai bukan orang yang bisa, tetapi adalah orang yang mau. Saya berdoa, semua Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan malam hari ini, engkau adalah orang-orang yang bersedia berkata, ini aku, utuslah aku. Anda mau, engkau pasti dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan baginya. Boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, yang terakhir yang mau saya sampaikan pada Bapak Ibu, apa tujuan Tuhan mengasihi kita? Matius 6 ayat 31 sampai 33. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan ini adalah bagian yang terakhir dari khotbah ini. Apa tujuan Tuhan mengasihi kita? Yang keempat adalah memenuhi kebutuhan kita. Mari kita ucapkan 2, 3. Memenuhi kebutuhan kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus
Yesus adalah Bapa yang baik. Katakan amin. Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Katakan amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang baik, menjamin makan, menjamin minum, menjamin pakai, menjamin sandang, menjamin pangan, menjamin papan kita. Dia adalah Bapa yang menjamin segala kebutuhan kita. Saya sangat suka sekali dengan lagu yang sering kita nyanyikan di gereja. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik. Dia yang menjamin makan, minum, pakai. Dia yang menjamin sandang, pangan, papan kita. Apapun yang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu, baik situasi politik nasional, baik geopolitik di dunia, apapun yang terjadi hari-hari ini, ingat, engkau punya Bapa yang terbaik. Engkau punya Tuhan, engkau punya gembala yang terbaik. Dia yang akan memenuhi segala kebutuhan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memahami hal ini, saya mau berkata pada saudara, kalau memang Tuhan adalah Bapa, Tuhan adalah gembala yang baik, yang menjamin segala kebutuhan kita, saya mau berkata pada Bapak Ibu hari ini, jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang, tetaplah percaya. Ulang lagi, jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang, tetaplah percaya. Ketika engkau percaya, Dia Bapa yang baik, Dia gembala yang baik, ucapkan firman Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini bisa menjadi motivasi yang selalu menggairahkan kehidupan kita. Di tengah pergumulan, masalah apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi hari ini. Kadangkala kita merasa sendiri, kadangkala kita merasa tidak ada orang yang peduli kepada kita. Tapi dengar firman Tuhan yang kita baca hari ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan anak yang tunggal. Saya tahu Bapak Ibu yang ibadah doa malam hari ini, engkau adalah orang yang sangat disayangi Tuhan. Percaya, katakan amin. Semua kita adalah orang yang sangat disayangi oleh Tuhan. Allah adalah kasih. Dalam diri kita ada nafasnya, dalam diri kita ada kehidupannya. Allah ingin dekat dengan kita. Allah ingin mengubah karakter kita. Allah ingin memakai kita. Allah ingin memenuhi segala kebutuhan kita. Yang terakhir, yang paling sempurna adalah Allah ingin menyelamatkan kita. Percayalah, engkau adalah orang yang sangat disayangi oleh Tuhan. Dia sudah menyediakan jaminan yang sempurna dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sudah mendengar sebahagian daripada firman Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Hamba-Mu sangat terbatas menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk anak-anak-Mu. Tetapi hamba percaya Roh Kudus yang tidak terbataslah yang menolong kami semua untuk memahami firman ini. Kami adalah orang yang sangat disayangi Tuhan. Kami adalah orang yang sangat dicintai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan-Mu. Kami hanya menyediakan diri hari ini Tuhan. Inilah aku, pakailah aku seturut dengan kehendak-Mu. Ini aku, pakailah aku menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Ini aku, pakailah aku untuk menjadi penjala manusia. Satu orang bertobat diselamatkan. Malaikat bersorak-sorai di sorga. Pakai kami semua ya Tuhan. Kami rindu semua umat-Mu yang hadir dalam ibadah ini. Kami boleh terbeban membawa satu orang kepada Tuhan. Membawa satu orang kepada Tuhan. Membawa satu orang diselamatkan. Datang beribadah di rumah Tuhan. Datang beribadah di gereja. Kami sangat percaya pelipat gandaan jiwa diselamatkan akan terjadi. Karena banyak dari umat-Mu yang ada di gereja Betani Kemah Pemulihan yang bersedia dipakai oleh Tuhan. Bukan karena kami bisa, tetapi karena kami mau dipakai oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami siap untuk melakukannya. Mari kita angkat tangan sama-sama Bapak Ibu. Mari kita berdoa untuk Bapak Gembala senior kita dan Ibu Gembala. Tuhan Yesus, tolonglah Bapak Gembala senior kami dengan Ibu. Tuhan pulihkan kesehatannya. Tuhan beri kekuatan yang selalu baru. Tuhan perkaya dengan segala hikmat. Apa yang telah dipercayakan Tuhan pada beliau. Gereja dan jemaat untuk digembalakan. Tuhan yang melimpahi dengan segala kemampuan terbaik. Begitu juga Ibu Evi. Tuhan beri kekuatan. Tuhan beri kesanggupan. Tuhan tambah-tambahkan hikmat akal budi. Sehingga melalui apa yang Tuhan percayakan padanya. Karena dia mau dipakai, mungkin dia terbatas, mungkin kesanggupannya terbatas, tetapi karena dia mau, Tuhanlah yang akan memperlengkapi dia dengan kuasa yang terbaik. Tuhan pakai beliau semakin berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati anak-anaknya, Tuhan memberkati semua aktivitas baik di dalam gereja maupun di sekolah. Tuhan pakai secara luar biasa. Semua tim penggembalaan di gereja ini, berikanlah mereka hati yang selalu mengasihi Tuhan, hati yang selalu terbeban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga mereka semua berkata, saya mau dipakai Tuhan, saya mau dipakai Tuhan. Semua rekan-rekan tim penggembalaan di gereja ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk firman Tuhan sudah kami dengar, bukan hanya pengetahuan, tetapi kami siap untuk melakukannya. Demi Kristus kami berdoa, semua orang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Turunlah kemuliaan-Mu, penuhilah seluruh tempat ini. Hadirat-Mu ada di sini. Saat kami menyembah-Mu, turunlah kemuliaan-Mu, penuhilah seluruh tempat ini. Hadirat-Mu ada di sini. Saat kami menyembah-Mu, turunlah kemuliaan-Mu. Setiap dari kami Tuhan, setiap dari kami Tuhan, tidak pandang seberapa besar masalah kami. Oh, di tempat ini hadirat-Mu melawat kami Tuhan. Kami menyembah-Mu, turunlah kemuliaan-Mu, penuhilah
bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah terus kebenaran firman-Mu menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Dan biarlah setiap kami terus menjadi pelaku firman Tuhan. Marilah kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya berkat ini menyertai saudara kemanapun saudara akan pergi dan Tuhan akan terus membawa saudara naik dan tidak turun. Dan apapun yang kita lakukan Tuhan akan buat berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera dan kasih Allah senantiasa berlimpah di dalam kehidupan saudara sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.